Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang cerpen sejarah. Sebelumnya ada yang tahu nggak cerpen sejarah itu apa? Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, perlu kita ketahui bahwa sastra terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada sastra modern dan kedua adalah sastra lama. Di Indonesia sendiri, sastra sudah berkembang sejak masa pemerintahan Belanda atau dalam masa penjajahan Belanda. Sastra dulu berfungsi sebagai media kritik sastrawan atau masyarakat Indonesia untuk pemerintahan Belanda. Jadi, sastrawan pada masa dulu selalu memiliki pesan terselubung dalam karyanya loh. Nah, sekarang coba temukan satu judul cerita fiksi atau sastra yang mengandung nilai sejarah. Nah, di Indonesia sendiri banyak nih cerita fiksi yang menggunakan latar belakang sejarah. Contohnya ada 3 novel ini. Tadi yang saya sebutkan adalah contoh dari cerita fiksi novel. Nah, untuk hari ini atau video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang cerpen sejarah. Kita akan bahas definisi, tujuan, karakteristik, struktur, dan tentunya unsur pembangun. Nah, seperti yang kita ketahui nih, cerpen merupakan sebuah singkatan dari cerita pendek. Dalam KBBI, cerpen disebut sebagai kisahan singkat yang memiliki plot dan kesan tunggal. Cerpen ini adalah salah satu contoh dari sastra berbentuk prosa. Kemudian bedanya apa sih dengan cerpen sejarah? Nah, cerpen sejarah memiliki definisi yang beragam. Tarigan menjelaskan bahwa cerpen sejarah adalah cerita pendek yang mengangkat peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai latar belakang utama, tetapi dituturkan dengan kebebasan kreatif untuk memperkuat aspek estetika cerita. Sedangkan Nurgiantoro menyatakan bahwa cerpen sejarah adalah karya fiksi yang memanfaatkan latar peristiwa historis dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah sastra. Jadi, cerpen sejarah merupakan bentuk cerita pendek yang didasarkan pada peristiwa nyata di masa lalu nih. Walaupun berbasis fakta, cerpen sejarah seringkali dikemas dengan gaya bahasa yang indah dan narasi yang menarik untuk membangkitkan emosi pembaca. Dalam cerpen sejarah, keseimbangan antara fakta dan imajinasi menjadi penting. Fakta yang diambil dari kejadian nyata memberikan bobot historis. Sementara itu, elemen fiksi menambahkan daya tarik sastra. Jadi, tujuan dan fungsi cerpen sejarah untuk kita pelajari itu apa sih? Nah, cerpen sejarah itu memiliki tujuan utama sebagai media mengungkapkan perasaan manusia. Namun, cerpen sejarah memiliki tujuan utama yang lain untuk mengedukasi pembaca tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Melalui cerita pendek, pembaca diajak untuk merasakan suasana, konflik, dan emosi yang terjadi pada masa itu. Seolah-olah mereka hidup pada zaman tersebut nih. Hal ini membuat pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Jadi, tidak hanya sebatas memberi pendidikan, cerpen sejarah juga sebagai hiburan yang memperkaya jiwa. Dengan mengemas sejarah dalam bentuk cerita yang memikat, pembaca dapat menikmati alur cerita sambil tanpa sadar memperoleh wawasan baru. Jadi, kesimpulannya apa? Nah, W.S. Rendra, salah satu sastrawan di Indonesia, pernah berkata, "Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan?" Jadi, intinya, sastra adalah bukan sekedar tulisan. Dan kesenian juga bukan sekedar keindahan. Jadi, pada intinya, sebagai sastrawan, penulis cerita pendek,
ataupun sebagai manusia harus bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita harus peka terhadap konflik-konflik yang terjadi pada kehidupan sosial. Nah, ada 6 ciri utama cerpen sejarah loh. Yang pertama, memiliki alur cerita tunggal. Cerpen sejarah hanya memiliki satu alur cerita utama yang berjalan secara linear dan tidak bercabang. Menggabungkan unsur fiksi dan sejarah. Cerpen sejarah menggabungkan unsur fiksi dengan peristiwa sejarah yang nyata. Fakta-fakta sejarah digunakan sebagai latar dan kerangka cerita. Tetapi imajinasi penulis memperkaya narasi dengan dialog, tokoh tambahan, dan detail yang tidak tercatat dalam sejarah. Umumnya hanya memiliki satu peristiwa. Cerpen sejarah biasanya menggambarkan satu peristiwa penting yang berdampak besar pada kehidupan tokoh atau masyarakat yang diceritakan. Keempat, terdapat konflik sampai penyelesaian. Cerpen sejarah selalu mengandung konflik yang menjadikan penggerak cerita. Konflik ini bisa berupa perlawanan terhadap penjajahan, perjuangan mempertahankan hak, atau konflik batin yang dihadapi tokoh utama. Kelima, kurang dari 10.000 kata. Seperti cerita pendek pada umumnya, cerpen sejarah ditulis dalam jumlah kata yang terbatas. Biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Keterbatasan ini menuntut penulis untuk menyampaikan cerita secara padat dan efektif. Dan yang terakhir, memiliki kesan mendalam. Salah satu kekuatan cerpen sejarah adalah kemampuannya meninggalkan kesan yang mendalam. Cerita tidak hanya memberikan informasi sejarah, tetapi juga membangkitkan emosi dan pemikiran pembaca. Pesan moral, refleksi tentang masa lalu, atau inspirasi dari perjuangan tokoh seringkali menjadi elemen yang terus teringat oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan cerpen berguna untuk memperkuat suasana historis dan memberikan keindahan pada cerita. Penggunaan bahasa harus sesuai dengan latar waktu yang digambarkan dan memberikan kesan realistik kepada pembacanya. Kaidah kebahasaan dalam cerpen sejarah meliputi kata kerja lampau, dialog, gaya bahasa atau majas, serta kata kias yang memperkaya cerita dan membangkitkan emosi. Kata kias atau perumpamaan digunakan untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan memberikan keindahan tersendiri pada bahasa cerita. Kata-kata ini membuat cerita lebih puitis dan menambah daya tarik emosional. Contohnya, sang pejuang adalah nyala api yang tak pernah padam, membakar semangat di hati semua orang yang melihat perjuangannya. Lalu, ada struktur cerpen. Struktur cerpen sejarah terdiri dari beberapa bagian yang membentuk alur cerita secara utuh. Oke, sekarang mari kita kupas tuntas satu persatu ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh-tokoh utama, latar tempat, dan waktu kejadian. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana konflik atau masalah utama mulai muncul dan berkembang. Bagian ini membangun ketegangan dan membuat para pembaca semakin penasaran dengan jalan ceritanya loh. Ketiga, ada klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik, di mana cerita mencapai titik ketegangan tertinggi. Pada bagian ini, tokoh utama menghadapi tantangan terbesar yang akan menentukan nasib mereka. Keempat, resolusi. Resolusi adalah bagian di mana konflik mulai mereda dan peristiwa diselesaikan. Tokoh-tokoh utama mungkin merasakan kemenangan, menerima kekalahan, atau menemukan cara baru untuk menghadapi masa depan. Yang terakhir adalah coda. Coda adalah bagian yang memberikan kesimpulan atau pesan moral dari cerita. Bagian ini mendorong pembaca untuk merenungkan makna dan pelajaran dari peristiwa yang diceritakan. Coda biasanya ditulis oleh penulis secara langsung. Nah,
Dalam cerpen sejarah, koda ini bersifat opsional karena biasanya koda hanya ada di teks hikayat, fabel, ataupun dongeng. Nah, yang terakhir adalah unsur pembangun. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang membentuk isi cerita secara langsung dan menentukan bagaimana cerita tersebut disampaikan kepada pembaca. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan karakteristik atau sifat tokoh tersebut. Ketiga, ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Dalam cerpen sejarah, alur cenderung linear dan mengikuti jalannya peristiwa secara kronologis. Mulai dari pengenalan, munculnya konflik, hingga penyelesaian. Alur harus dirancang sedemikian rupa agar cerita tetap menarik dan tidak membosankan. Keempat, ada latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang mendukung cerita. Dalam cerpen sejarah, latar sangat penting karena harus mencerminkan keadaan yang sesuai dengan cerita pendek. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan kata-kata untuk menyampaikan cerita, termasuk pemilihan kata, penggunaan majas, dan struktur kalimat. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau cara pandang penulis dalam mencerminkan kisah. Sudut pandang bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu dengan ciri-ciri tokoh aku, sudut pandang orang kedua dengan ciri-ciri tokoh kamu, sudut pandang orang ketiga serba tahu yaitu narator yang mengetahui segalanya, dan yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga terbatas. Terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Amanat bisa disampaikan secara eksplisit dalam dialog tokoh atau secara implisit melalui alur cerita. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah elemen-elemen yang berada di luar cerita. Yang pertama, ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupi periode sejarah yang diceritakan. Kedua, latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis meliputi pengalaman hidup, pendidikan, atau pandangan ideologis yang memengaruhi cara penulis menyusun cerpen sejarah. Nah, yang terakhir adalah nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen sejarah bisa berupa nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai patriotisme. Nilai-nilai ini memberikan pelajaran dan inspirasi kepada pembaca seperti keberanian, solidaritas, atau kecintaan terhadap tanah air. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cerpen sejarah. Banyak sekali bukan hal yang perlu dipelajari tentang cerpen sejarah. Selain kita bisa mengamanati dari cerpen sejarah, kita juga bisa sambil belajar tentang sejarah yang ada atau terjadi di Indonesia. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.